Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi fi umumihi bidzalika amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 36 Al-Iqha utawi iki iku bab nerangaken peseduluran. Kali ini kita akan membahas tentang bab persaudaraan, peseduluran, iqha. Dua utawi iqha iku robitatun, persambungan baina syakhsaini ing dalem antarane wong loro. Jadi yang namanya iqha, persaudaraan, itu adalah robito, hubungan, persambungan, itu hubungan baina syakhsaini antara dua orang. Tahak woko kang nyoto bainahuma ing dalem antarane wong loro apa almawat datu demen lan asih. Jadi yang dapat menimbulkan rasa cinta kasih sayang yang nyata antara keduanya. Jadi di sini yang namanya iqha, persaudaraan, itu hubungan antara dua orang yang nyata-nyata dapat menimbulkan, menumbuhkan rasa kasih sayang. Di sini jangan diartikan hanya antara dua orang, laki-laki atau perempuan, bukan. Jangan diartikan spesifik untuk anak yang pacaran atau apa, ini hubungan antara dua jenis, ini bukan. Tapi ini semua hubungan, ya hubungan baik itu antara dua orang, baik itu antar laki-laki dengan temannya sama laki-laki, perempuan dengan temannya, atau antar beberapa orang yang benar-benar nyata bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Kita sering mengartikan ini hubungan yang sangat akrab, ya lebih dari close friend. Tapi ini benar-benar hubungan yang diharapkan dari agama Islam. Ini ya hubungan iqha, ini hubungan persaudaraan. Fayutlaku mongkoten supri, kalau diartikan di Jawa mongkoten supri, diharapkan maksudnya. Mingkuli min rumah, saking saben-saben suwijine saking sakso ini, dari dua orang itu diharapkan lil akhiri kaduwe wong kang meneh kepada yang lain opo al muasatu, tetulungan. Jadi dari adanya hubungan persaudaraan ini, maka diharapkan dari persaudaraan tersebut tumbuh rasa al muasa, rasa saling membantu. Membantunya dengan apa? Bilmal, kelawan bondo, dengan harta kalau ada. Au wal ingana bin nafsi, dan pertolongan kelawan awak diri, atau menolong dengan dirinya. Maksudnya tidak harus dengan harta benda, bisa dengan nafs, dengan jiwa kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Maka menolong itu jangan diartikan hanya sebatas dengan harta saja, tapi bisa dengan apa yang kita punya. Mungkin dengan kemarin kita contohkan dengan ucapan kita yang menenangkan, yang memberi harapan, tapi bukan PHP ya, memberi harapan palsu, tapi harapan yang nyata gitu, harapan yang nyata. Wal afu lan ngapura nganizalat saking kesalahan, persaudaraan yang baik yang memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Jadi saudara ini jangan diartikan hanya sebatas hubungan yang ada nasabnya, kakak adik, bukan. Tapi iqha di sini, persaudaraan di sini diartikan adalah persaudaraan dengan orang yang bukan hanya satu nasab saja. Wal ikhlas, lan ikhlas,
Selain memberi maaf, juga ikhlas. Ikhlas apabila kita memberikan yang kita tanpa ada tendensi, tanpa ada keinginan harus kembali lagi. Kemudian wal wafa lan netepi janji. Jadi wafa itu artinya tepat janji, tepat janji. Dan tidak hanya tepat janji sebenarnya, tapi juga dia itu teguh untuk memegang janji. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang teguh terhadap janji seseorang. Dia itu sangat percaya terhadap janji seseorang. Bahkan suatu saat, ini ada cerita ini, Rasulullah Muhammad SAW ini suatu saat ini bertemu dengan seseorang. Kemudian seseorang itu berjanji, orang yang berjanji ini orangnya berjanji terhadap Rasulullah ingin berjumpa di suatu tempat, dan ini dipegang benar oleh Rasulullah, dipegang suatu hari sesuai dengan waktu dan tempat yang dijanjikan. Rasulullah menunggu lama sekali sampai berjam-jam, bahkan di hadis itu disebutkan sampai berhari-hari Rasulullah menunggu. Orang itu lupa berjanjian sama Rasulullah, bahkan sampai beberapa hari baru ingat, ya Allah, saya ini berjanji dengan baginda Nabi. Akhirnya dia kemudian menghampiri Nabi yang dikatakan di tempat dia berjanji dengan Nabi, suatu tempat. Kemudian Rasulullah di situ masih teguh menunggu orang tersebut walaupun sudah kadaluarsa waktunya, ditunggu. Kemudian dia kaget, ternyata Rasulullah masih menunggu. Rasulullah, wahai fulan, kamu nengsarake aku, saya menunggu kamu berjam-jam, berhari-hari, ternyata kamu baru datang hari ini. Saya kira kamu ada apa-apa. Aduh, maaf ya baginda Rasul, maaf. Nah, inilah Rasul itu tidak hanya pribadi yang bisa dipercaya, tapi dia pribadi yang suka percaya pada sahabat lain. Wal wafa, ini netepi demen. Wat tahfif ngalai, wat tahfif lan ngringanaken, ngentengaken ngalahi ngatasi kanca, meringankan beban teman. Wa tarkut takalluf lan ninggal apa? Merdi niki ninggal memberi beban. Lahu marang sasun marang konco. Jadi dia tidak membebani yang berlebih kepada temannya, tidak terlalu banyak minta tolong aku, seringnya begitu, umpamanya sering mohon pertolongan, ini tidak. Jadi baginda Nabi juga termasuk orang yang benar-benar tahfif, dia itu meringankan kepada sahabat, termasuk kita diharapkan juga mampu meringankan dan meninggalkan beban berat kepada sahabat. Wasukut lan menang ngamma yudi saking barang kang nglarakake apa mah nglarakake ati. Jadi kita diam ketika disakiti. Ketika ada yang sakit hati cukup dibedam saja. Karena itu kan sahabat kita, karena itu kan saudara kita. Jadi ketika ada hal yang kira-kira menyakitkan, untuk apa kita kemudian protes atau bahkan kita benci berhari-hari, karena toh kita mau tidak mau terus ketemu setiap hari, maka akan sakit sendiri ketika kita dengan teman itu merasa sakit hati. Jadi akan melongsor jiwa, akan membebani sendiri. Maka ketika ada temanmu yang menyakiti hati, tidak usah dipikirkan berlanjut-lanjut berhari-hari, cukup hari ini juga langsung hilang. Ingat bahwa ada beberapa tipe orang ya. Tipe orang ada yang mudah marah, ada yang mudah marah tapi cepat sembuh, ada yang sulit marah dan mudah sembuh, ada yang mudah marah, sulit sembuh. Lah ini yang terakhir ini jangan sampai wis cepet nesu angel marine ini jangan.
Kalau bisa kita umpamanya ya sulit marah tapi cepat sembuh. Nah ini wasukut dan diam terhadap hal yang menyakitkan kita. Kita setiap hari bikin berjumpa dengan saudara kita, dengan teman kita akan merasa tersakiti, akan terbebani, bahkan mungkin akan merasa malah kita yang sakit terus nanti ketika kita mampu merasakan kesakitan hati itu. Iya, kita ridho. Kemudian watakallum dan guneman ini artinya di dalam bahasa Indonesia ini artinya ya omong-omongan bima yardohu, bima kelawan barang yardohu kang ridoni ing ma opo asyarmu syariat atau hukum Islam, wayak baluhu lan nompo ing ma opo adinu agama. Jadi kita kalau bisa bicara, bisa omong-omongan, bisa guyonan, tapi dengan apa? Bima yardohu asyarmu, dengan sesuatu, dengan ucapan, dengan kalimat yardohu yang diridhoi atau yang meridhoi wasyarmu syariat, yang diridhoi syariat tentu yang manfaat dong, yang manfaat. Kemudian wayak baluhu dan diterima ad-dinu agama, dan agama menerima tentang itu. Guyon-guyon sing apik, guyon yang manfaat, omong-omongan ya yang bermanfaat saja. Contohlah itulah lebah. Lebah itu kan binatang yang dia itu apa-apanya manfaat itu. Manfaat ketika dia keluar jadi madu ya kan. Kemudian dia terbang sambil membantu apa kalau biologi namanya apa? Nyerbukan. Dia itu manfaat. Bahkan lebah ini ciri orang pekerja keras. Dia untuk menghasilkan madu beberapa mili saja dia terbang terus. Nah, ini lebah mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita apa yang keluar dari kita? Kebanyakan sesuatu yang kotor. Dari belakang ya kotor, dari depan ya najis. Apalagi kalau yang keluar dari mulut kita tambah kotor kan longsok kabeh, reget kabeh. Wong dhuwur regen, wong iso reget, wong ngarep reget. Nah, repot ya nanti. Ya wayak buluh adin. Jadi kita kalau ketika bicara kita hal yang bermanfaat dan diterima oleh agama. Kalian bisa bicara yang ngalor ngidul, tapi ya, kalau yang diterima oleh agama. Jangan yang kadang-kadang menghayal, andaikan aku bisa terbang tinggi ke awan, andaikan aku gunung akan kudaki, lautan luas ku seberangi. Ini umpamanya, bangunannya kok sampai setinggi langit, tidak bisa diterima oleh akal. Nah, kalian toh tidak akan mampu bisa terbang kecuali kalian jadi pilot atau kalian beli tiket pesawat, itu kan? Nah ini, wayamuru mongko perintah akan sapa kulum bil ma'ruf kelawan kebagusan. Jadi kalau yang namanya persahabatan sejati, persaudaraan tidak hanya sebatas sahabat ini, sudah ke tingkat lebih tinggi. Kalau kemarin kita kan persahabatan ya. Kemarin kan kita membahas tentang ulfah. Kalau sekarang sudah lebih tinggi lagi. Apa itu? Persaudaraan. Kalau persaudaraan, maka kita mengingatkan kepada temannya, ya'muru bil ma'ruf kelawan kebagusan, wa yanhahu lan nyegah sapa kulo syahsun ing aku nganil mungkar saking perkara kemungkaran dan mencegah kemungkaran. Baikan yuk kita berdoa, yuk kita tadarus. Kita kalau umpamanya ada temannya yang kok berbuat kemungkaran ya tidak harus hal-hal yang sangat kejam sekali, bukan. Kemungkaran itu ya contohnya mungkin bolos, diajak bolos, kamu nyegah, jangan bolos kan, nanti kita ilmunya nggak berkah. Nanti kalau kita bolos kan sama saja menyepelekan guru kan jadikan ilmu kita nggak berkah. Jangan bolos. Nah ini tempat sampah, buang sampah di tempat sampah dong, kan anadawatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Nah, ini cara mengingatkan, wayanha 'anil munkar, ya wayanhahu 'anil munkar, wayadmu
lan apa niki ndongaake sapa syasyun ila akhir bikusni kelawan kebagusan. Jadi dia mendoakan yang baik-baik, ya, mendoakan yang baik-baik. Jadi kemudian bikusnil hal kelawan bagusi tingkah. Mohon apa ya tengulan ndongaake sapa kulo minhum lahu marang saksun bikusnil hal kelawan bagus-bagusi tingkah. Wa dawamil istiqomah lan langgenge istiqomah. Maksudnya dia selalu mendoakan kepada saudara yang lainnya, ini mendoakan untuk sebetulnya di sini diartikan mengajak ya untuk berbuat yang baik dan tetap istiqomah. Mendoakan untuk berbuat baik dan tetap istiqomah. Ya, kita selalu mengajak untuk berbuat baik dan istiqomah. Istiqomah itu mantep ajak gitu. Kamu umpamanya belajar istiqomah, terus mengaji istiqomah, ikat ya istiqomah. Istiqomah itu ajak. Orang yang istiqomah insya Allah akan dibukakan karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karomah itu kemuliaan. Kemudian wa amma fadlul ikhwa, anapun utawi keutamaan peseduluran, keutamaan atau fadilah dari persaudaraan, fakabirun mongko iku agung banget. Jadi fadilah, keutamaan, manfaat dari persaudaraan itu sangatlah kabir. Kabir itu sangatlah besar. Li'annahu krana setuhune iku ya bengasu, ngelapeti. Sesungguhnya persaudaraan itu ngelapeti itu bisa membangkitkan ngalap tahalluki ing atase budi pekerti bimahasinil akhlak kelawan piro-piro baguse budi pekerti. Karena persaudaraan ini bisa membangkitkan akhlakul karimah, membangkitkan akhlak budi pekerti yang baik. Wa yu'allifu, dan akan menjadikan alif itu akan apa ini? Akan merukunkan kata mau. Wa yu'allifu, lan akan rukunaken, yu'allifu bainal qulub ing antarane ati. Persaudaraan yang baik akan merukunkan kedua hati, akan membangkitkan akhlakul karimah. Ini yang baik. Maka kalian kalau bisa jika bersaudara dengan teman, ini yang bisa membangkitkan akhlak, yang bisa mengikat dua hati. Ikatan dua hati mah tidak hanya antara laki-laki dan perempuan ya, bisa antara kamu dengan teman satu kelas, mungkin kelas 7 F, semua ini diikat dalam sebuah persaudaraan. Ini kan bagus. Wabihi lan kelawan ikhok yakunu kal dadi opo islahu datil bayin, demene atau apike kerukunan wong kang niki datil bayin, wong kang bayin itu perpecahan. Jadi dengan orang mendamaikan ya, islah itu mendamaikan datil baini, orang yang bertikai. Wabihi kelawan iko yakunu bakal hadi atau bakal tinemu opo islahu mendamaikan damini, mendamaikan damini datil baini, orang yang bertikai. Jadi pertikaian ini bisa diselamatkan dengan adanya persaudaraan. Ini alladzi ja'alahu, alladzi kang dateake ing alladzi ja'alahu kang dateake ing alladzi sallallahu Gusti Allah min samaratit taqwa, saking piro-piro woi kang takwa. Faqala lan Gustahu sapa Allah fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum,
fattaqullaha mongko padha wedya sira ing Gusti Allah wasrifu lan padha damikanlah sira kabeh data bainikum ing wong-wong kang padha pecah saking sira kabeh. Damikanlah orang yang mungkin bertikai di antara kamu sekalian. Nah, inilah para hadirin, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Begitu mulianya Islam sehingga menganggap al-Islam itu apa? Al-Muslim akhul Muslim, al-Mu'min lil Mu'min kal bunyan. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang saling yasuddu ba'duhu ba'du, saling menguatkan antara satu sama yang lain. Yang namanya hubungannya antara orang muslim itu kalau bisa itu tidak hanya sebatas sodik, teman, tidak hanya sebatas hubungan biasa saja, tapi teman yang diikat dengan ikhok persaudaraan seperti Muhajirin dan Ansor, bukan karena nasab, bukan karena sama ayah sama kakeknya sama, tapi mereka diikat hanya karena Islam. Dan dengan Islam ini yang mengikat persaudaraan itulah yang nanti akhirnya menjadikan umat kita, masyarakat, RT, RW, bahkan sampai satu kelas, satu kelompok ini menjadi kelompok yang hebat, yang diberkahi Allah, yang saling tolong menolong, dan akhirnya baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Akhiran tutup dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.